Salah satu anggapan keliru yang masih sering terjadi adalah kalau air mani yang semakin kental dan kentalnya bertahan lama itu merupakan hal yang baik. Karena sesungguhnya hal tersebut merupakan sebuah penanda terjadi permasalahan dari fungsi reproduksi pria. Sebelum melangkah lebih jauh, kita akan mengenal dulu proses dari air mani saat keluar di ejakulasi. Ketika pertama kali air mani keluar saat pria mengalami ejakulasi, biasanya air maninya itu cukup kental dan bahkan terdapat gel-gelnya. Hal ini merupakan hal yang normal. Selang beberapa menit kemudian, air mani tersebut dia akan mengalami pencairan sempurna dikarenakan adanya kandungan dari cairan prostat. Proses pencairan sempurna dari air mani yang awalnya kental menjadi mencair, ini disebut dengan likuifaksi. Normalnya, likuifaksi terjadi kurang dari 60 menit. Dalam pemeriksaan analisis sperma, salah satu komponen penilaian dari analisis sperma adalah bagaimana tingkat kekentalan air mani. Istilah medisnya adalah viskositas. Cara pemeriksaan viskositas itu adalah air maninya ditunggu dulu sampai mencair sempurna, lalu kemudian menggunakan sebuah batang pengaduk, air mani tersebut akan diregangkan dan dihitung kira-kira berapa sentimeter terjadi peregangan dari air mani. Secara pedoman internasional dari WHO ataupun pedoman nasional dari Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi Indonesia menyatakan kalau tingkat kekentalan air mani atau viskositas itu normalnya berada kurang dari 2 cm. Artinya ketika air mani tersebut diregangkan, harusnya peregangannya itu terjadi kurang dari 2 cm. Kalau air maninya terlalu kental, bahkan lebih dari 2 cm, inilah yang disebut kelainan dengan hiperviskositas, alias bahasa mudahnya adalah air mani yang terlalu kental. Hiperviskositas ini dibagi derajat-derajatnya, ada ringan, sedang, dan berat. Disebut dengan hiperviskositas ringan apabila ternyata peregangannya itu mencapai 2-4 cm. Sementara tingkat sedang apabila tingkat peregangannya itu 4-6 cm. Kalau berat itu apabila peregangannya lebih dari 6 cm. Tapi yang harus perlu diingat, pemeriksaan viskositas atau kekentalan air mani ini harus dilakukan di laboratorium terstandar menggunakan alat bantu khusus. Kenapa air mani yang terlalu kental ini merupakan sebuah masalah? Karena hal tersebut dapat mengganggu kualitas dari sperma, mengurangi pergerakan sperma, dan mengganggu kemampuan sperma untuk membuahi sel telur wanita. Adapun beberapa hal yang dapat menyebabkan air mani menjadi terlalu kental itu ada beberapa faktor, seperti misalnya adanya infeksi, peradangan, peningkatan radikal bebas, atau adanya gangguan pada kelenjar reproduksi pria. Apabila seorang pria sedang menjalani program hamil dan dicurigai air maninya ini terlalu kental dan lama sekali kentalnya, maka sangat disarankan untuk dilakukan pemeriksaan analisis sperma. Apabila memang ditemukan kelainan dari analisis spermanya seperti kekentalan yang tidak normal, maka hal ini membutuhkan penanganan agar kesuburannya bisa menjadi lebih baik.